Pada 17 Desember 2010, seorang pedagang kaki lima bernama Mohamed Bouazizi di Tunisia membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes kepada perlakuan buruk aparat pemerintah. Peristiwa ini menjadi pemicu gelombang unjuk rasa yang menjalar dari Tunisia ke berbagai negara di dunia Arab. Namun di balik euforia harapan dan seruan perubahan, ada sisi gelap yang mulai menyelimuti revolusi ini. Sesuatu yang jarang dibahas dengan mendalam. Sebelum Arab Spring meledak, banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara sudah berada di bawah pemerintah otoriter selama puluhan tahun. Rezim-rezim ini mempertahankan kekuasaan dengan tangan besi, membatasi kebebasan berpendapat dan menekan oposisi. Namun pada awal abad ke-21, ketidakpuasan rakyat semakin memuncak akibat berbagai faktor. Korupsi yang merajalela, kemiskinan yang semakin parah, pengangguran yang tinggi dan ketidakadilan sosial. Ketika Bouazizi membakar dirinya, gelombang amarah rakyat Tunisia meledak. Demonstrasi besar-besaran pun pecah, menuntut mundurnya Presiden Zine El Abidine bin Ali. Tidak butuh waktu yang lama bagi gerakan ini untuk menyebar. Melalui media sosial, protes di Tunisia menginspirasi rakyat di negara-negara lain seperti Mesir, Libya, Suriah, Yaman, dan Bahrain. Orang-orang turun ke jalan dengan harapan menggulingkan pemerintahan yang mereka anggap sebagai penindas. Namun ketika revolusi pecah, berbagai kepentingan mulai bermain dan jalannya revolusi mulai menyimpang dari niat awalnya. Salah satu aspek paling menarik dari Arab Spring adalah bagaimana media sosial memainkan peran kunci dalam mobilisasi massa. Facebook, Twitter, dan YouTube menjadi alat utama bagi para aktivis untuk menyebarkan informasi, mengorganisir demonstrasi, dan menunjukkan kekerasan aparat kepada dunia. Namun sisi gelapnya pun mulai tampak. Informasi palsu dan propaganda dengan mudah menyebar, menciptakan kebingungan dan memperburuk situasi. Di berbagai negara, media sosial bukan hanya digunakan untuk menggalangkan dukungan terhadap revolusi, tetapi juga untuk menyebarkan kebencian sektarian, menyulut konflik antar kelompok, dan bahkan memanipulasi persepsi publik. Berbagai kelompok kepentingan, termasuk pihak asing, melihat peluang untuk memanfaatkan revolusi ini demi kepentingan mereka sendiri. He was born in a Bedouin tent, came to power in a coup, and for more than 40 years, Muammar Gaddafi has stood as one of the most bizarre characters on the world stage. Seiring berkembangnya gerakan protes, mulai muncul kelompok-kelompok yang memiliki agenda berbeda dari rakyat yang turun ke jalan. Di Libya, demonstrasi anti-Gaddafi yang awalnya damai, dengan cepat berubah menjadi perang saudara di mana kelompok-kelompok bersenjata ikut terlibat. NATO yang mengklaim ingin melindungi rakyat Libya akhirnya melakukan intervensi militer yang berujung pada kehancuran total negara tersebut. Di Suriah, protes terhadap rezim Bashar al-Assad berubah menjadi konflik berdarah setelah berbagai kelompok oposisi bersenjata muncul, banyak diantaranya didukung oleh kekuatan asing. Bukannya membawa kebebasan dan demokrasi, revolusi di Suriah justru membuka pintu bagi kehadiran kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS yang kemudian menjadikan negara itu sebagai medan perang global. Bagi rakyat yang percaya bahwa revolusi akan membawa perubahan positif, tetapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Negara-negara yang mengalami Arab Spring kebanyakan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Pemerintah yang digulingkan digantikan oleh instabilitas, konflik berkepanjangan, dan bahkan perang saudara. Tunisia, negara tempat revolusi ini dimulai, mungkin menjadi satu-satunya negara yang berhasil mempertahankan demokrasi setelah Arab Spring. Namun, bahkan di sana, krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik masih terus berlanjut. Di negara lain seperti Libya, Suriah, dan Yaman, rakyat justru menghadapi perang yang menghancurkan negeri mereka sendiri. Arab Spring memberikan peluang bagi banyak negara untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka. Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Turki, Iran, dan negara-negara Teluk semuanya memiliki agenda masing-masing dalam menentukan arah revolusi di setiap negara. Amerika Serikat dan sekutunya melihat fenomena Arab Spring sebagai kesempatan untuk menggulingkan rezim-rezim yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri mereka.
Dukungan diberikan kepada kelompok-kelompok oposisi di Libya, Suriah, dan Mesir, baik dalam bentuk dana, senjata, maupun pelatihan militer. Namun dukungan ini seringkali diberikan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, sehingga menciptakan kekacauan yang lebih besar. Di sisi lain, Rusia dan Iran melihat Arab Spring sebagai ancaman terhadap sekutu mereka terutama di Suriah. Mereka dengan cepat memberikan dukungan militer kepada rezim Bashar al-Assad untuk melawan kelompok-kelompok oposisi yang didukung oleh Barat. Hasilnya adalah perang saudara yang berlarut-larut, di mana rakyat Suriah yang menjadi korban utama. Dengan adanya kepentingan geopolitik yang semakin kuat, Arab Spring berubah menjadi ajang proksi antara kekuatan global. Di Libya, intervensi NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil menggulingkan Muammar Gaddafi, tetapi meninggalkan negara itu dalam kondisi anarki di mana berbagai milisi bersenjata saling berebut kekuasaan. Di Yaman, Arab Saudi dan Iran terlibat dalam konflik yang semakin kompleks. Arab Saudi mendukung pemerintah yang sah, sementara Iran diduga memberikan bantuan kepada Houthi. Akibatnya, Yaman menjadi salah satu negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Selain kekuatan militer dan politik, media juga memainkan peran penting dalam mengarahkan jalannya Arab Spring. Media Barat seringkali menampilkan narasi yang mendukung kelompok oposisi dan menggambarkan pemimpin otoriter sebagai musuh demokrasi. Namun media di negara-negara seperti Rusia dan Iran menampilkan sudut pandang yang berbeda, menuduh Barat sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi. Selain media konvensional, propaganda melalui media sosial juga semakin meluas. Banyak kelompok-kelompok yang menggunakan platform seperti Twitter dan Facebook untuk menyebarkan informasi yang terkadang tidak akurat atau bahkan sengaja direkayasa. Kampanye disinformasi dan berita palsu digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan memperkuat posisi pihak tertentu dalam konflik ini. Saat revolusi Arab Spring meletus, banyak yang berharap bahwa perubahan rezim akan membawa kebebasan dan demokrasi. Namun ketidakstabilan politik yang terjadi setelah jatuhnya para pemimpin otoriter justru menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Dengan berbagai konflik yang masih berkecamuk, organisasi seperti ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok milisi lainnya mulai berkembang dan menyebarkan pengaruh mereka. Di negara-negara seperti Suriah, Libya, dan Irak, ketidakpastian politik dan lemahnya pemerintahan pusat menjadi lahan subur bagi kelompok-kelompok radikal. Banyak mantan anggota militer dan aparat keamanan yang kehilangan pekerjaan mereka setelah perubahan rezim membuat mereka rentan direkrut oleh kelompok ekstremis. Selain itu, ribuan pemuda yang kecewa karena revolusi tidak membuahkan hasil yang mereka harapkan akhirnya mencari jawaban melalui ideologi ekstremis. ISIS muncul sebagai salah satu entitas paling berpengaruh dalam kekacauan ini. Berawal dari sisa-sisa kelompok Al-Qaeda di Irak, ISIS berkembang dengan cepat setelah berhasil menguasai wilayah Irak dan Suriah. Mereka menggunakan taktik propaganda yang canggih melalui media sosial untuk merekrut anggota dari berbagai negara. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil menciptakan kekhalifahan yang mengendalikan wilayah luas dan memberlakukan hukum syariah yang keras. Intervensi militer dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki semakin memperumit keadaan. Alih-alih menghentikan konflik, kehadiran kekuatan asing seringkali justru memperburuk situasi. Serangan udara dan operasi militer yang dilakukan untuk melumpuhkan kelompok ekstremis seringkali menyebabkan korban sipil yang akhirnya memicu lebih banyak kebencian dan memperkuat narasi kelompok radikal bahwa mereka sedang berperang melawan penjajah asing. Di Libya misalnya, setelah jatuhnya Muammar Gaddafi, negara ini mengalami fragmentasi politik yang luar biasa. Tidak ada satu pemerintahan yang benar-benar berkuasa, dan berbagai kelompok bersenjata bersaing memperebutkan kendali. Akibatnya, kelompok ekstremis seperti ISIS dengan mudah mendirikan basis operasi mereka di wilayah yang tidak memiliki pemerintahan yang kuat. Selain melakukan serangan dan merekrut anggota, kelompok ekstremis juga memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan sumber pendanaan, perdagangan manusia, penculikan untuk tebusan, serta penyelundupan minyak dan artefak budaya
menjadi sumber pendapatan utama bagi organisasi teroris. Di Irak dan Suriah, ISIS berhasil menguasai ladang minyak yang mereka eksploitasi untuk membiayai operasi mereka. Jaringan kriminal ini tidak hanya berdampak pada Timur Tengah, tetapi juga mencapai Eropa, Afrika, dan Asia. Serangkaian serangan teroris di kota-kota besar seperti Paris, Brussels, dan Istanbul menunjukkan bahwa kelompok ekstremis telah mengembangkan jaringan global mereka menggunakan kekacauan di negara-negara Arab sebagai basis untuk melancarkan operasi yang lebih luas. Masyarakat sipil menjadi korban terbesar dari kebangkitan kelompok ekstremis. Di Suriah dan Irak, jutaan orang terpaksa mengungsi untuk menghindari pertempuran dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun pasukan pemerintah. Banyak pengungsi yang melarikan diri ke Eropa, menciptakan krisis migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak-anak menjadi korban yang paling rentan. Banyak dari mereka yang direkrut oleh kelompok ekstremis dan dipaksa menjadi tentara anak. Selain itu, perempuan seringkali menjadi sasaran eksploitasi dalam sistem perbudakan yang ditetapkan oleh kelompok seperti ISIS. Arab Spring yang awalnya digadang-gadang sebagai gerakan menuju kebebasan dan demokrasi justru berubah menjadi mimpi buruk bagi jutaan orang. Ketika negara-negara seperti Suriah, Libya, Yaman, dan Irak terjerumus dalam perang sipil yang brutal, warga sipil menjadi korban utamanya. Rumah-rumah hancur, fasilitas publik lumpuh, dan ancaman dari kelompok bersenjata semakin memperburuk situasi. PBB memperkirakan bahwa sejak awal Arab Spring, lebih dari 13 juta orang telah mengungsi dari Suriah saja, dengan jutaan lainnya berasal dari negara-negara yang mengalami gejolak yang serupa. Para pengungsi ini menghadapi perjalanan berbahaya, melintasi padang pasir yang luas, menyeberangi lautan dengan perahu yang penuh sesak, dan berjalan kaki berhari-hari tanpa jaminan keselamatan. Banyak yang meninggal dalam perjalanan, terutama di Laut Mediterania, yang telah menjadi kuburan massal bagi ribuan pengungsi yang mencoba mencapai daratan Eropa. Banyak pengungsi yang berhasil mencapai kamp-kamp penampungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Libanon, dan Yordania. Namun, kapasitas kamp-kamp ini jauh dari kata cukup. Dengan keterbatasan sumber daya, mereka harus berdesakan dengan kondisi yang sangat buruk, kekurangan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan. Anak-anak tumbuh tanpa pendidikan, dan banyak perempuan serta anak-anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Negara-negara penerima pengungsi juga mengalami tekanan ekonomi dan sosial yang luar biasa. Dengan jumlah pengungsi yang terus bertambah, ketegangan antara penduduk lokal dan para pendatang mulai muncul. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan budaya seringkali menjadi konflik di dalam negeri. Gelombang pengungsi yang besar memaksa komunitas internasional untuk bertindak. Negara-negara Eropa, meskipun awalnya ragu, mulai menerima pengungsi dalam jumlah yang besar. Namun kebijakan imigrasi yang ketat dan meningkatnya sentimen anti-pengungsi di beberapa negara menyebabkan banyak pengungsi yang ditolak atau bahkan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Organisasi kemanusiaan seperti UNHCR, UNICEF, dan Palang Merah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan. Namun tanpa dukungan penuh dari negara-negara besar, mereka kewalahan dalam menghadapi krisis yang begitu luas dan kompleks. Di tengah kekacauan ini, jaringan kriminal internasional mengambil keuntungan dari situasi para pengungsi. Banyak yang menjadi korban perdagangan manusia, dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengenaskan, atau bahkan dijual sebagai budak modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan ilegal. Rute imigrasi yang berbahaya juga dikuasai oleh penyelundup manusia yang memanfaatkan keputusasaan para pengungsi. Mereka menawarkan perjalanan ke Eropa dengan imbalan sejumlah uang yang besar, tetapi seringkali meninggalkan para pengungsi di tengah jalan atau menempatkan mereka dalam kondisi yang mengancam nyawanya. Gelombang pengungsi juga memicu dampak politik yang besar di negara-negara tujuan. Eropa misalnya mengalami perpecahan antara mereka yang mendukung kebijakan terbuka terhadap pengungsi dan mereka yang menolak dengan alasan keamanan dan ekonomi. Partai-partai politik dengan agenda anti-imigran mulai mendapat dukungan lebih besar, memperumit landscape politik di banyak negara barat. Di negara-negara Timur Tengah, kehadiran jutaan pengungsi menyebabkan ketidakseimbangan demografi dan sosial.
pemerintah negara-negara penerima menghadapi tantangan dalam menyediakan pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi, seringkali dengan sumber daya yang terbatas. Setelah bertahun-tahun konflik, kekacauan dan penderitaan akibat Arab Spring, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah masih ada harapan bagi negara-negara yang terkena dampaknya? Banyak negara yang terkena dampak Arab Spring kini berusaha bangkit kembali dengan membangun kembali institusi pemerintah, infrastruktur, dan ekonomi mereka. Di Tunisia misalnya, meski menghadapi berbagai tantangan, negara ini berhasil melakukan transisi politik yang relatif damai jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami revolusi. Sementara itu, di negara seperti Libya, Suriah, dan Yaman, upaya rekonstruksi masih terhambat oleh konflik yang berkepanjangan. Namun berbagai organisasi internasional, termasuk PBB dan lembaga donor, terus berupaya menyalurkan bantuan untuk membantu rakyat yang terdampak. Pembangunan kembali kota-kota yang hancur akibat perang menjadi prioritas utama meskipun prosesnya sangat lambat karena kurangnya stabilitas politik. Perempuan memainkan peran penting dalam rekonstruksi sosial dan ekonomi di negara-negara pasca Arab Spring. Banyak perempuan yang kehilangan suami atau anggota keluarga akibat konflik ini harus berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini mendorong munculnya gerakan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan pendidikan. Di Tunisia dan Mesir misalnya, kelompok-kelompok aktivis perempuan semakin vokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka terlibat dalam pembentukan kebijakan, pengelolaan usaha kecil, dan pendidikan masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif. Arab Spring telah meninggalkan banyak pelajaran berharga bagi dunia. Salah satu pelajaran terbesar adalah bahwa perubahan politik yang cepat tanpa perencanaan matang dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk. Revolusi yang dimulai dengan harapan tinggi justru berakhir dengan kehancuran di banyak negara. Namun, di balik semua penderitaan dan kehancuran, masih ada harapan. Masyarakat sipil yang semakin aktif, peningkatan kesadaran akan pentingnya demokrasi, serta inisiatif-inisiatif rekonstruksi memberikan secercah harapan bahwa suatu hari nanti, negara-negara yang terkena dampak Arab Spring bisa bangkit kembali dan membangun kehidupan yang lebih baik. Arab Spring mungkin telah berubah dari harapan menjadi tragedi, tetapi kisahnya masih belum berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.